Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Iya. Ya. Kalau di rumah. Oke, lanjut ya. Suaranya tolong di silent. Oke, berikutnya kemudian adalah kebutuhan untuk mengeksplorasi toko gitu ya. Jadi teorinya atau konsepnya kan, kalau orang itu makin sedikit makin sebentar dia datang ke toko kita, ambil barang terus pulang, berarti belanjanya cuma apa yang memang dia butuhkan aja dong gitu ya, belanjaan yang dia rencanakan ya. Tidak ada impulse buying-nya. Impulse buying itu atau impulse purchase atau impulse buying itu adalah pembelian yang tidak direncanakan. Jadi karena dia keliling-keliling di toko Anda, kemudian menemukan ada produk yang promosi atau produk yang kemasannya menarik, kelihatannya enak, sedap gitu ya, terus dia beli gitu ya. Atau karena ditawari oleh sales promotion girl-nya, karena SPG-nya menawari dia produk, terus dia beli. Nah itu impulse buying, pembelian yang tidak direncanakan. Nah pembelian yang tidak direncanakan ini membutuhkan konsumen itu berada lebih lama di toko untuk melihat-lihat gitu ya, melakukan sightseeing atau melihat-lihat sehingga nanti dia bisa mendapatkan uh, sesuatu barang yang mungkin akhirnya dia beli walaupun tidak direncanakan untuk dia beli sejak dari rumah. Misalnya karena dia tertarik dengan diskonnya atau dia tertarik dengan kemasannya, tapi sebenarnya itu tidak ada dalam daftar rencana belanja dia. Nah itu namanya impulse buying, pembelian yang tidak direncanakan. Nah itu dia uh, membutuhkan apa eksplorasi tokonya itu. Jadi orangnya nggak bisa sekedar hanya datang, kemudian ngambil barang, bertransaksi tanpa melihat-lihat. Nah dia harus lihat-lihat dulu produk atau jasanya itu. Ya, nah itu trade off di antara kedua ini. Ya, dia harus menyesuaikan. Saya tidak memantau itunya ya, apa chatting. Kalau Anda bertanya sesuatu, silakan langsung ditanyakan ke saya. Nah, ini ada beberapa macam tipe layout atau susunan toko gitu ya. Ada yang grid, racetrack, dan freeform atau bebas, kayak bebas, bentuk bebas yang akan kita bahas berikutnya. Ya. Nah, ini adalah grid layout ya. Grid layout itu seperti ini ya. Ini gambarnya grid layout ya. Grid layout ini ya, dia adalah dalam bentuk gondola yang panjang dalam pola yang berulang. Jadi ya ini ada gondola-gondola panjang ya, ini yang disebut gondola ini panjang dan dalam bentuk repetitif berulang. Ya. Kemudian grid layout ini biasanya tidak mendorong konsumen untuk mengeksplorasi atau mengelilingi tokonya. Ya. Jadi konsumennya cenderung akan membeli barang yang dia butuhkan dan kemudian dia langsung bayar gitu ya. Tapi bentuk gondola ini memungkinkan lebih banyak barang untuk bisa dipasang. Ya, di sini Anda lihat lebih banyak barang yang bisa dipasang di situ ya. Nah, kemudian juga dia memungkinkan lebih banyak lebih efisien secara biaya karena dia lebih padat di situ ya. Dan kemudian digunakan dalam toko grosir, toko diskon dan toko obat. Nah, pertanyaan saya kenapa gitu ya? Grid layout ini banyak misalnya contoh kata banyak dipakai pada toko obat gitu ya, misalnya apotek gitu ya atau toko obat gitu. Kenapa dia pakai seperti itu? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa dia menggunakan yang seperti itu? Mungkin karena customer behavior-nya, Pak. Oke, karena customer behavior-nya ya. Kalau orang ke toko obat atau ke apotek, biasanya dia berarti sudah punya target apa yang dia mau beli kan. Nah, dia akan jadi grid layout ini akan mendorong konsumen untuk uh, cepat menemukan barangnya gitu ya, tapi tidak mendorong konsumen untuk keliling-keliling di tokonya itu. Ya, cocok dengan perilaku konsumennya. Orang untuk yang ingin
ke toko obat, biasanya dia sudah punya sesuatu yang ingin dia beli gitu ya. Misalnya obat asam urat gitu ya, tentu dia tidak akan beli obat alergi misalnya. Dia ya tidak akan nyari gitu ya, tidak akan ada impulse buying-nya. Nah, kalau saya tidak alergi, ngapain saya ditawar-tawarin obat alergi gitu ya? Saya beli obat asam urat aja misalnya seperti itu. Ya, nah itu dia lebih efisien di situ. Ya, juga lebih banyak barang yang bisa di-display. Kalau toko obat misalnya kan ada banyak jenis barangnya gitu ya. Ada varian produknya yang dia bisa di-display di situ. Ya. Kalau ada komen silakan langsung ngomong aja ya. Saya tidak mengecek chattingan tempat chatting Anda. Gitu ya. Nah itu grid layout gitu ya. Nah berikutnya adalah racetrack layout ya, racetrack layout ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini contohnya, jadi dia muter-muter gini, racetrack layout gitu ya, muter-muter seperti ini. Ya. Nah karakteristiknya adalah apa? Ada loop, loop itu ya berputar gitu ya, dengan lorong-lorong utama yang memiliki akses terhadap toko gitu ya. Dan biasanya tokonya itu memiliki beberapa pintu masuk. Jadi ada lorong utama dengan akses ke toko dan dengan akses pintu masuk, dan dia bentuknya berputar ya. Berputar ini akan menyebabkan apa? Layoutnya itu konsumennya akan cenderung apa? Berkeliling gitu ya, sehingga akan mendorong terjadi eksplorasi produk atau jasa yang kita jual kepada konsumen gitu ya. Konsumen akan lihat-lihat, berkeliling, terjadi eksplorasi, ya, keliling toko, merasakan pengalaman di toko itu, dia memiliki suatu user experience di toko itu, dan kemudian terjadi impulse buying, pembelian yang tidak direncanakan, tapi karena dia melihat-lihat, kemudian dia tertarik di situ, misalnya tertarik dengan diskonnya, tertarik dengan kemasan produknya, tertarik dengan tester yang ditawarkan oleh pramusaji atau penjualnya, ya. Nah, dan biasanya dia dipakai pada department store, ya. Nah, kira-kira begitu. Ini racetrack, ya. Nah, kemudian ada freeform, ya, layout butik, ya, layout butik, ya. Jadi lorong dan peralatan atau perangkat untuk kita menjual produknya, displaynya itu diatur secara tidak simetris, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah layout yang sifatnya freeform, ya. Dia diatur secara tidak simetris, ya. Nah, ini freeform. Nah, biasanya menimbulkan satu user experience, ya, ada pengalaman yang relax, ya, dan memberikan user experience, pengalaman, ya, dan membutuhkan satu desain tertentu yang tidak murah, ya, dan untuk toko kecil gitu ya, biasanya toko kecil, sehingga orang bisa lihat, merasakan sesuatu experience di dalam tokonya itu. Tapi penggunaan tempatnya, ya, tidak efisien, ya. Jadi dia cenderung boros pada penggunaan tempat gitu ya, karena dia ya penataannya bebas gitu ya, jadi cenderung boros dengan tempat, ya. Kemudian juga lebih rentan terhadap pencurian, ya, karena tenaga penjual, pramuniaga tidak bisa melihat pada tempat yang di sebelahnya, yang berdekatan, gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai desain ini pada specialty stores, jadi toko yang spesifik menjual produk tertentu, dan department store yang upscale, ya, yang kelasnya untuk menengah atas, dan biasanya juga memiliki apa itu departemen NLA gitu ya, net leasable area atau luasan ruangan yang besar gitu ya. Nah, itu dipakai seperti itu. Nah, ini contoh butik area gitu ya, area butiknya. Nah, kemudian ada area display. Ya, area display ini area untuk menunjukkan produk yang kita jual gitu ya. Misalnya produk fashion gitu ya.
Nah, area ini biasanya terdiri dari bagian ujung end caps, ya, bagian ujung dari lorong, ya. Bagian ujung dari lorong ini biasanya yang paling sering dilihat, paling sering terjadi transaksi gitu ya, karena dia uh, memudahkan untuk konsumen itu melihat di bagian ujungnya itu, di bagian ujung dari lorong tersebut, ya, itu adalah end caps, ya. Dan biasanya bagian ujung ini dia yang paling mahal, dan kalau ada promosi-promosi itu biasanya bisa dipakai di bagian ujung tersebut. Ya, secara teori begitu. Lorong untuk promosi. Ya, kemudian ada bagian untuk display yang sifatnya freestanding, ya, diberdirikan dan ditempatkan di tempat tertentu, ya. Kemudian ada Windows-nya, ya. Windows ini etalase untuk kalau misalnya itu pusat perbelanjaan, ya orang bisa lihat di Windows-nya itu, gitu ya. Orang bisa lihat dari luar barang-barang yang dipajang, dan dari luar itu harus kelihatan bening, kelihatan terang, tidak kumuh, gitu ya, sehingga menarik orang untuk masuk ke dalam toko kita, gitu ya. Nah, ada Windows-nya yang Windows area yang orang ketika lewat di lorong pusat perbelanjaan itu dia lihat toko kita, eh, produk yang kita tawarkan, dan kemudian tertarik melakukan transaksi. Ya, kemudian ada dinding-dinding ya, pembatas ya, tentu saja ada, dan kemudian ada area untuk terjadi penjualan, ya, area kasir untuk melakukan transaksi, termasuk di situ nanti untuk melakukan pembayaran dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada desain untuk web page-nya juga, ya. Ada percakapan apa itu? Kok banyak sampai 13? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaankah, teman-teman? Bukan Silakan. Pak, nggak ada. Oke, sebentar. Coba klik terus. Ya, ini maka. Ibu. Oke. Ya ada ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian juga kita bisa mendapat pelajaran dari desain toko itu dengan menggunakan halaman web. Tadi untuk desain halaman web, ya. Bentar. Oke, ya saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Jadi bisa dibilang salah satu tujuan retailer itu dalam membuat layout bisnis, layout tempat mereka berjualan itu salah satunya ada mereka ingin membangun loyalty dari customer itu. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak store layout ini bisa berefek langsung sama customer loyalty gitu Pak? Oke. Layout dari toko, ya. Ini siapa ini namanya? Gusti Pak. Gusti. Oke, thank you atas pertanyaannya Gusti. Pertanyaan yang bagus, ya. Layout dari toko, ya, itu dia pasti akan memberikan suatu user experience, ya. Jadi kalau kalau penggunanya itu sesuai dengan tujuan dari toko itu dibuat gitu, dengan perilaku konsumennya, dia bisa menciptakan suatu kepuasan tertentu, ya. Misalnya dia mendapatkan pengalaman relaksasi atau pengalaman rekreatif ketika
ke toko itu gitu ya. Nah, ada kan user yang pengguna yang ketika dia datang ke suatu toko itu dia mendapatkan kesenangan di situ gitu ya. Nah, itu akan kalau user experience tokonya didesain sedemikian rupa sehingga menarik ya, memberikan suatu pengalaman tertentu, ya tentu meningkatkan kepuasan konsumen. Tapi di sisi lain, ya ada toko tertentu seperti saya bilang tadi, misalnya apotek atau toko obat, yang penggunanya misalnya ingin mendapatkan barangnya atau produknya dengan cepat. Gitu ya. Nah, bagaimana desain toko itu bisa membuat konsumen itu memperoleh produk yang dia inginkan itu dengan cepat, melakukan transaksi dan tidak mengalami kesulitan di situ. Ya. Nah, itu tentu akan meningkatkan kepuasan konsumen, user experience, pengalaman kepuasan konsumen. Secara konsep, kepuasan konsumen itu akan muncul kalau benefit yang dia dapat itu lebih besar daripada pengorbanan yang dia berikan, gitu ya. Misalnya dia bisa memangkas waktu tunggu, memberikan kenyamanan tersendiri ketika berbelanja, gitu ya. Ada benefit-benefit yang didapat yang lebih besar daripada pengorbanan si konsumen itu ketika misalnya dia berangkat ke toko Anda atau bela-belain untuk membeli produk di toko Anda. Ada pertanyaan lagi, Gusti? Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini desain untuk simplisitas ya, jadi di kesederhanaan gitu ya. Kemudian prioritasnya apa gitu ya. Kemudian layout desain itu berdasarkan pada apa yang ingin kita selesaikan gitu ya. Apa yang ingin kita selesaikan. Ya, apa tujuan kita gitu ya. Misalnya desainnya itu karena konsumennya ingin mendapatkan barang itu secepat mungkin tanpa melakukan banyak eksplorasi atau memberikan satu user experience, kenyamanan berbelanja, ya, ada aspek rekreatifnya. Nah, itu tergantung tujuan kita. Dan biasanya mengikuti standar dari pemimpin industrinya. Ya, jadi kalau departemen store itu ada market leader-nya, misalnya departemen store X, misalnya, pemain-pemain yang lain akan mengikuti standar desainnya dia, karena dia dianggap yang paling sukses gitu ya dalam menjalankan operasional tokonya. Ya. Nah, kemudian di situ juga ada perencanaan space gitu ya, mengalokasikan ruangan kita untuk menempatkan produk di toko gitu ya. Jadi dia mengalokasikan ruangan dari toko kita itu ya. Kemudian penempatan merchandise-nya gitu ya. Penempatan merchandise-nya seperti apa dan kemudian berapa banyak space yang kita alokasikan, berapa banyak item dari setiap stock keeping unit yang kita tampilkan gitu ya. Jadi setiap varian produk itu berapa banyak yang kita tampilkan di display. Nah, itu harus didesain sedemikian rupa ya. Item mana yang harus kita pajang di depan misalnya. Nah, itu kita rencanakan ya. Nah, di situ ada perencanaan ruang gitu ya. Penggunaan ruang itu juga mempertimbangkan profitabilitas dari merchandise-nya ya. Jadi barang-barang yang memberikan profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan yang diberikan tempat yang lebih strategis. Tadi saya bilang ada end caps itu ya, bagian ujung. Itu bagian ujung itu bukan hanya lebih strategis untuk promosi, tapi juga produk-produk yang memberikan margin yang tinggi secara penjualan itu biasanya juga dipasang di bagian ujung itu gitu ya. Nah, itu di situ. Kemudian juga mempertimbangkan perilaku konsumennya ya, seperti yang tadi ditanyakan ya. Jadi produk-produk yang bersifat impulse buying ya, pembeliannya tidak direncanakan ya, seperti permen atau barang-barang yang lain gitu ya, snack, biasanya ditempatkan di dekat bagian depan gitu ya. Nah, kemudian juga ada destination area, wilayah yang paling sering dikunjungi. Nah, itu juga direncanakan ya, karakteristik fisik dari produknya ya. Kemudian produk-produk yang saling melengkapi atau complementary produk itu harus ditempatkan secara berdekatan gitu ya. Misalnya
Kalau roti dengan selainya gitu, selai roti gitu ya, itu ditempatkan berdekatan. Ya. Kemudian produk-produk yang lebih cepat habis, lebih cepat terjual, ya. Kemudian dia akan ditampilkan lebih banyak gitu ya. Jadi mempertimbangkan sales rate-nya juga. Ya. Nah, kemudian juga prime location-nya untuk barang yang kita tempatkan di toko, ya. Bisa melihat pada area-area yang menjadi traffic utama dari pengunjung, ya, lalu lintas utama dari pengunjung, ya, pintu masuk toko itu pasti, counter dekat pengunjung keluar itu pasti gitu ya. Dan kemudian area-area yang punya visibilitas tinggi gitu ya. Jadi area yang mudah terlibat, misalnya area yang mudah terlihat, bukan terlibat ya. Area yang mudah terlihat, ya, seperti misalnya ujung lorong itu mudah terlihat, bagian display, ya, display produk itu mudah terlihat. Nah, itu prime location, ya. Produk yang hendak dipromosikan atau untuk impulse buying, pembelian yang tidak direncanakan, atau produk-produk yang punya profit margin tinggi itu bisa ditempatkan di sana. Ya. Kemudian pertimbangan lain adalah menghindari butt brush effect. Butt brush effect itu gini, pada dasarnya orang kalau berdempetan, misalnya pada satu lorong dia berdempetan, atau bahasa Jawanya itu mungkin drusel gitu ya, itu pasti akan menghindar dia, ya. Apalagi kalau masa COVID sekarang ya, dilarang berkerumun gitu ya, tiba-tiba ada yang drusel posisi Anda ketika Anda lagi belanja gitu ya, karena apa, lorongnya nggak cukup lebar, pasti dia akan menghindar. Nah, Anda harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau dia bersentuhan punggung dengan punggung gitu ya, saling tabrak gitu ya, kesenggol gitu ya, karena lorongnya sempit, itu biasanya dia akan menghindari, konsumen akan menghindari kejadian seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang dempet gitu ya, dan lorongnya kecil, meskipun dia mau belanja, dia akan menghindari supaya enggak tumburan, enggak nempel gitu ya dengan orang lain gitu ya. Nah, itu namanya butt brush effect. Akibatnya dia batal untuk belanja gitu ya. Jadi pembelian barang itu juga harus dibuat accessible, dan kemudian ada zona transisi. Jadi misalnya ada area-area barang yang posisinya tertentu ya, tertentu di dalam produk atau jasa yang kita jual itu, dan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategorinya. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa mengevaluasi penjualan produktivitas dari ruangan kita itu, ya, misalnya penjualan per kaki persegi, ya, penjualan per ukuran tertentu gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan gitu ya. Menghitung produktivitas penjualannya. Per meter persegi itu terjadi penjualan berapa. Tapi itu biasanya dari leasable area yang kita sewa gitu ya. Jadi area toko yang kita pakai, kita sewa. Nggak termasuk lorong-lorong pusat perbelanjaannya, karena kalau lorong pusat perbelanjaannya itu tergolong NLA, non leasable area gitu ya, tidak masuk ke dalam area sewa kita, ya, non leasable area, ya. Nah, kemudian juga teknik-teknik presentasi dari produknya gitu ya. Jadi bagaimana kita menampilkan produk kita, ya. Jadi bisa berbasiskan pada ide kategori-kategori produk tertentu gitu ya, yang bisa dikombinasikan, itu idea oriented gitu ya. Jadi misalnya baju kemeja ini bisa dikombinasikan dengan celana panjang ini gitu ya misalnya. Nah, itu idea oriented ya. Jadi menampilkan beberapa kombinasi produk yang misalnya kalau dia fashion, kalau dipakai bersama-sama itu match gitu ya, bisa memberikan ide tertentu untuk si konsumennya itu melakukan pembelian produk atau jasa kita, ya. Kemudian pada presentation dari stylenya atau item produknya, menampilkan desain tertentu atau kemewahan dari produknya. Kemudian juga berdasarkan warna juga bisa.
Dan juga bisa ada toko yang mempresentasikan produknya berdasarkan harga, price lining. Ya, jadi harga sekian sampai harga sekian. Mungkin Anda pernah lihat ya, ada toko yang mengatur produknya itu berdasarkan harga. Ya, kategori harga sekian sampai sekian. Kemudian ada vertical merchandising, jadi dia menata produknya itu dalam bentuk vertikal ke atas, memanfaatkan dinding dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada tonnage merchandising, ya. Tonnage merchandising ini jadi membuat merchandisingnya itu kelihatan penuh gitu ya, kelihatan penuh, kelihatan barangnya itu banyak, ya. Itu memberikan sinyal atau memberikan isyarat bahwa produknya itu murah nih karena banyak gitu ya, karena numpuk seolah-olah lagi sale gitu ya. Nah, itu tonnage merchandising. Ya, jadi produknya itu ditumpuk dalam jumlah besar dalam satu keranjang tertentu gitu ya. Nah, sehingga memberikan kesan dia produk yang laris gitu ya dan murah gitu ya. Itu tonnage merchandising. Ya. Kemudian juga bisa menggunakan frontal presentation. Ya, jadi presentasi yang menampilkan produk Anda itu secara frontal. Jadi membuat dia itu mencolok gitu ya. Jadi kalau misalnya baju dia bisa diputar-putar. Kalau dia buku itu judul-judulnya bisa diputar gitu ya. Menampilkan secara mencolok produk kita. Ya didesain seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, ini displaynya ya. Jadi ada straight card, ada gondola ya. Ada rounder melingkar seperti ini, ada yang four way seperti ini ya. Nah, ini macam-macam gitu ya. Metode display produknya. Nah, kemudian atmosfer toko itu juga penting ya. Di situ ada apa itu tanda-tanda grafik ya yang mencerminkan juga image dari toko itu, jadi bisa memberikan kesan eksklusif, memberikan kesan cozy, cozy tahu ya, memberikan kesan cozy, memberikan kesan sebagai toko yang eksklusif. Sebagai tentu saja fungsi dari tanda-tanda itu sendiri, misalnya menunjukkan wah ini pakaian pria, ini pakaian perempuan gitu ya, atau produk yang lain gitu ya. Kemudian juga menginformasikan kepada konsumen ya, sehingga simbol, tanda-tanda dan grafis itu bisa dipakai sebagai penunjuk arah misalnya, dan dia didesain untuk tetap fresh gitu ya. Kemudian juga jangan terlalu penuh tapi ya, kalau nanti petunjuk arahnya kebanyakan ya jadi bingung juga orang baca gitu ya, secukupnya aja, jangan sampai penuh ya. Kemudian desainnya, tipe hurufnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga elegan, mudah dibaca ya. Kemudian menimbulkan efek theatrical gitu ya, jadi memberikan atmosfer tertentu seolah-olah berada di dalam suatu teater gitu ya. Nah, itu Anda mungkin pernah masuk ke dalam toko yang seperti itu. Ya. Kemudian lighting itu juga penting dalam membentuk atmosfer toko ya. Jadi lighting itu ada beberapa fungsi ya, misalnya dia untuk meng-highlight barangnya gitu ya. Jadi Anda sering lihat kan di toko itu dia produknya disoroti dengan lampu gitu ya, meng-highlight barangnya gitu ya. Kemudian juga memberikan apa itu struktur dari tempatnya gitu ya, jadi membantu struktur dari tempatnya dan memberikan suatu mood tertentu bagi pengunjungnya ya, sehingga dia memberikan suatu manfaat juga ya dari lighting ini. Kemudian color itu juga sama, dia akan memberikan suatu manfaat tertentu ya. Ada warna-warna yang sifatnya warm color ya, merah, kuning gitu ya. Nah, ini dia bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan tingkat pernapasan dan memberikan respon psikologis tertentu ya. Kemudian digunakan oleh outlet fast food ya, makanan cepat saji untuk meningkatkan turnover di tokonya. Jadi supaya orang itu turnovernya tinggi gitu ya, orang itu makan langsung selesai, langsung pesan dan seterusnya ya. Kemudian ada cool color ya, bisa biru, hijau ya, memberikan kesan relax, peaceful, damai gitu ya, tenang gitu ya. Biasanya digunakan untuk rumah sakit
ya dokter gigi supaya pasiennya nggak takut gitu. Jadi memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, kemudian musik ya, musik itu juga berpengaruh ya. Jadi Anda tentu bayangkan Anda masuk ke suatu toko yang tidak ada musiknya sama sekali gitu ya, yang ada kelontangan barang gitu ya, yang sedang di packing misalnya, ya tentu dia suasananya akan beda dengan musik yang mengalun pelan gitu ya, memberikan efek relaksasi, memberikan efek kreatif gitu ya. Nah, ini jadi bisa mengontrol pengunjungnya itu dengan volume dan tempo yang kita lakukan gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi mood konsumennya untuk misalnya terus mengeksplorasi toko kita, nyaman berlama-lama berbelanja di toko kita, dan menciptakan image pada toko kita, ya misalnya image yang eksklusif, enak, cozy, ya. Jadi memperkuat image cozy-nya, misalnya kalau desainnya itu adalah cozy, ya. Kemudian bau, ya, bau tokonya itu diberi parfum tertentu, ya, ini bisa juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen dan impresi dari konsumennya itu. Nah, sehingga penggunaan desain yang tepat ya pada toko itu ya, dia akan bisa meningkatkan profitabilitas atau kemampuan toko itu untuk menghasilkan laba. Yang bersumber dari mana? Bersumber dari pendapatan dari konsumen, revenue dari konsumen. Nah, pendapatan itu terjadi apabila konsumen itu senang berada di toko kita gitu ya, atau pada posisi yang lain dia mungkin tidak berlama-lama tapi bisa segera mencapai tujuannya, misalnya menemukan barang yang ingin dia beli dengan harga yang affordable gitu ya. Harga menjadi faktor penentu juga karena sekarang ini orang membanding-bandingkan harga gitu ya, banyak orang yang makin sensitif dengan harga, apalagi ketika terjadi kondisi penurunan ekonomi seperti sekarang ya, banyak orang yang misalnya kehilangan pekerjaan, banyak di PHK, kehilangan gaji, atau digaji kurang dari 100%, digaji tapi dipotong gajinya sekian persen. Tentu mereka akan lebih berhitung, lebih mencari value pada produk. Dan dia mencari produk yang paling bisa laku gitu ya. Nah, itu yang tentu saja harus dipertimbangkan oleh pemilik toko ya. Dan itu akan dapat menghasilkan kepuasan konsumen seperti yang ditanyakan oleh teman Anda tadi, ya, membantu dalam store layout-nya, desain dan visual merchandising-nya akan membantu untuk menghasilkan kepuasan konsumen, ya. Nah, kepuasan konsumen ini diharapkan, pertanyaan teman Anda tadi, Gusti atau siapa tadi, akan menghasilkan loyalitas konsumen, ya. Jadi kalau dia puas, dia bisa diharapkan menjadi loyal. Tapi kalau dia tidak puas, ya, unsatisfied customer, hampir pasti dia tidak akan loyal. Tapi kalau dia puas, belum tentu loyal. Jadi begitu, ya. Jadi kalau dia puas, ya, ada kemungkinan dia menjadi loyal. Tapi bisa juga dia tidak loyal kalau ada yang lain menawarkan lebih baik di masa depan. Tapi kalau dia tidak puas, hampir pasti dia tidak loyal, kecuali Anda satu-satunya alternatif belanja dia. Alias tidak ada kompetitor lain seperti toko Anda. Tapi kalau ada kompetitor lain, dia tidak puas, dia akan switching, pindah ke toko yang lain. Nah, kalau dia puas, dia menjadi loyal, langkah selanjutnya dari loyal, dia akan melakukan rebuy, pembelian berulang. Dia akan menjadi customer di dalam toko Anda itu, melakukan pembelian berulang. Nah, kalau dia melakukan pembelian berulang, ya, maka kemudian dapat diharapkan bahwa revenue, pendapatan, dan profit Anda akan naik. Karena kalau dia sudah menjadi pelanggan tetap, pembelian dia tentu akan lebih banyak biasanya dibandingkan kalau dia hanya pelanggan yang sifatnya coba-coba. Ya, pelanggan yang sifatnya hanya mampir-mampir, lihat-lihat. Tapi kalau dia sudah langganan, kebutuhan utamanya bisa dia beli dari tempat Anda. Oke, nah itu tentang layout dan desain dari toko. Ya. Intinya harus menyeimbangkan antara kebutuhan desainnya untuk mengeksplorasi, untuk orang keliling-keliling melakukan impulse buying,
Dan tapi ada juga toko tertentu yang mungkin nggak perlu desain yang macam-macam, yang penting barangnya mudah ditemukan karena orangnya memang datang ke toko itu bukan untuk keliling-keliling, bukan untuk mengalami user experience, bukan untuk rekreatif, tapi membeli barang tertentu secepatnya, terus bayar dan pulang. Ada pertanyaankah sampai di sini, teman-teman? Ada pertanyaan, Gusti atau yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan, tugas minggu keempat ini harus sudah Anda submit sebelum paling lambat tanggal 3 hari Kamis ya. Hari Jumat itu saya ambil nilainya, tidak perlu dimasukkan Microsoft Word ya. Kemarin itu saya ketemu Microsoft Word, nggak perlu. Karena itu kan tugas pendek aja. Ya, jadi Anda komen aja di situ langsung, jangan komen di bawah teman Anda, komen saja di tempat yang baru gitu ya. Jangan lupa menuliskan nomor absen, NRP, dan nama Anda. Dan pastikan setiap minggu Anda menjawab tugasnya. Ya, karena kalau enggak ada nilai minggu kesekian ya 0 berarti. Dan itu saya lihat pada minggu kedua dan ketiga terjadi gitu ya. Ada beberapa minggu yang mahasiswa itu tidak menjawab, dia hanya menjawab di minggu satunya. Menjawab di minggu satunya, minggu depannya nggak ada tugasnya gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini teman-teman? Pak, saya ada pertanyaan mengenai SKU tadi, Pak. Oke, SKU itu stock keeping unit ya, kenapa? Iya, Pak. Jadi sebenarnya dari SKU ini kan ada namanya tools yang namanya planogram gitu kan, Pak. Nah, planogram itu pertanyaannya, langsung pertanyaan, Pak ya. Jadi yang pertama, sebenarnya planogram ini apakah ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan? Contoh, planogram ini hanya untuk grid layout atau dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, apakah planogram ini sudah diimplementasikan di retail di Indonesia gitu Pak, pada khususnya gitu? Oke. Ya, planogram itu untuk merencanakan desainnya itu kan ya? Iya Pak, untuk Ya. merencanakan. Nggak ada tujuan-tujuan khusus gitu ya untuk apa itu untuk desain tertentu itu nggak ada, yang nggak sampai ke desain tertentu itu nggak. Jadi nggak bisa untuk semua jenis layout ya. Kemudian toko-toko yang besar, apalagi yang backbone-nya dari toko retail raksasa di luar negeri, ya pasti dia menggunakan itu. IKEA misalnya di Alam Sutra, ya, atau Lulu Hypermarket gitu ya, itu pasti dia menggunakan itu. Ya, karena dia basisnya adalah toko retail yang jadi induk dia di Indonesia, di luar negeri. IKEA kan ada di Indonesia. Ya, kemudian ada toko-toko yang di BSD kemarin itu, yang Cubic itu, dia sudah menggunakan seperti itu pasti. Ada lagi? Halo? Terima kasih Pak. Oke, ya udah. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Sampai Sore, ketemu Pak. Terima lagi kasih, Pak. berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you semuanya. Oke, saya close ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak. Oke, thank you. Jangan lupa tugasnya ya. Goodbye. Baik, Pak.